Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, mari kita bersyukur karena hari ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sudah memiliki satu studio alat produksi dakwah yang berada di gedung dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 136. Studio produksi dakwah ini sudah lama menjadi impian Muhammadiyah Sumatera Utara bagaimana Muhammadiyah ke depan mengembangkan dakwah lebih efisien dan lebih efektif. Hari ini saya, Saiful Hadi, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara, hadir bersama Ustadz Irwansyah. Selamat pagi Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Ya. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat memiliki tanggung jawab besar bagaimana awal berdirinya gedung dakwah ini sampai bagaimana mengisi gedung dakwah ini menjadi sebuah gedung dakwah yang berkemajuan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, kami ingin berbincang-bincang dengan Ustadz Irwansyah seputar peran dakwah Muhammadiyah hari ini. Barangkali Ustadz bisa bercerita seperti apa peran dakwah Muhammadiyah hari ini di Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini kita berada di studio yang langsung dimiliki oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara di gedung baru, gedung dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 136. Tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Saiful Hadi bahwa peran dakwah Muhammadiyah ke depan ini perlu untuk terus kita tingkatkan, dan keberadaan dakwah digital ini saya kira merupakan sebuah keniscayaan yang harus ada dalam rangka menyikapin perkembangan kehidupan kita, terutama dalam peningkatan teknologi ya, informasi seperti sekarang ini, bahwa dakwah-dakwah Muhammadiyah tidak lagi bisa hanya kita pertahankan secara manual, secara konvensional yang selama ini terjadi. Dan memang sangat dirasakan dan harus kita sadari bahwa peran dakwah Muhammadiyah terkesan sekarang ini kalau dikatakan melemah atau tertinggal lah ya dari dakwah-dakwah yang lain, terutama di media-media sosial lewat dakwah-dakwah digital. Saya kira apa yang sedang kita gelutin sekarang ini, terutama dalam pengadaan media dakwah digital ini, menjadi salah satu upaya kita untuk bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini. Artinya Muhammadiyah Sumatera Utara ingin mengambil bagian dalam proses digitalisasi dakwah itu. Dan sangat penting untuk mengambil bagian itu. Itu sebabnya dalam pembangunan gedung dakwah ini sejak awal dirancang bahwa kita memiliki media dakwah digital yang ke depannya ini kita harapkan ini menjadi corong utama kita dalam dakwah bersyarikatan dengan dakwah, istilah apalagi kita menggunakan jargon dakwah berkemajuan ya. Ustaz, kita punya sarana, kita punya komitmen, semangat, tapi barangkali belum banyak ulama-ulama Muhammadiyah yang memiliki kesadaran atau visi yang sama tentang dakwah digital ini. Mungkin Ustadz bisa bercerita seperti apa kita memproses atau melakukan program-program agar pendai-pendai Muhammadiyah itu memberi pemahaman yang bagus tentang dakwah digital. Ya, melihat kenyataan itulah ya, bahwa harus disadari di antara petugas, kalau kita katakan bahwa petugas dakwah kita, dai-dai kita, ulama-ulama kita, memang belum banyak memanfaatkan media digital ini dalam dakwah. Saya kira kita perlu terus melakukan sosialisasi. Nah, setidaknya dengan berbagai upaya kita memperkenalkan atau mungkin harus sengaja mengundang para dai-dai kita, ulama-ulama kita untuk hadir ke studio ini, memberikan ilmunya. Mungkin ini sesuatu yang tidak mudah ya, keluar dari kebiasaan ketika dakwah di tengah banyak jamaah, tapi harus berhadapan dengan kamera dan di sebuah ruangan tertutup. Tapi ini harus terus kita mulai, saya kira. Karena kita mulai, dan ke depan dengan kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan ini, kita harapkan ini menjadi sebuah kebutuhan dan daya tarik tersendiri, sehingga kita tidak lagi mengundang orang, tapi kita
bahkan bisa menerima orang untuk senantiasa hadir kemari untuk menyampaikan dakwah-dakwahnya lewat digital ini. Ustaz, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sudah membangun studio yang bagus, kemudian ingin mengembangkan dakwah digital di sini dan mempercayakan pengelolaan dakwah digital lewat studio ini melalui Majelis Pustaka dan Informasi. Tapi kan MPI tidak harus bekerja sendiri, artinya seperti apa perlibatan majelis-majelis lain dalam dakwah digital? Iya, jadi dalam arah program kerja Muhammadiyah ke depan, nah inilah mungkin yang juga akan kita sosialisasikan nanti pada acara pembekalan ideologi kita, bahwa di antara arah program kerja Muhammadiyah ini kita berharap ada kolaborasi antar majelis, ya antar majelis. Jadi tidak hanya satu majelis bekerja, tapi kalau bisa bahkan tidak hanya dua majelis, bahkan ketika ada satu program kerja yang bisa dikerjakan bersama. Dan saya dari kegiatan-kegiatan yang ada itu, saya melihat MPI ini salah satu majelis yang strategis dan bisa memiliki kerjasama ke majelis lembaga manapun, dan terutama dalam persoalan mengkomunikasikan, dalam persoalan mensiarkan setiap kegiatan-kegiatan, sehingga apa yang tidak dicapai ini bisa maksimal kita capai. Dan sudah seyogyanya MPI tidak bekerja sendiri, bahkan MPI harus terus mengambil peran-perannya dalam setiap kegiatan-kegiatan majelis maupun lembaga. Kalau dukungan Muhammadiyah di daerah, Aisyah, Ortom untuk dakwah digital Muhammadiyah Sumatera Utara seperti apa? Sepanjang yang kita rekam dalam perjalanan kita, saya kira tidak ada yang tidak mendukung ini. Tapi memang banyak ungkapan yang disampaikan. Sebenarnya kalau selama ini daerah-daerah itu seakan-akan tidak punya perhatian kepada dakwah-dakwah digital, itu lebih pada ketidakmampuan mereka sebenarnya ya dalam memiliki fasilitas dan sebagainya. Dan dalam rangka itulah kita akan terus mendorong ini, dan mudah-mudahan dari studio ini, dari tayangan-tayangan yang kita sampaikan ini bisa memotivasi daerah-daerah yang kita berharap di masing-masing pimpinan daerah akan memiliki studio-studio mini, ya tidak harus selengkap yang ada di wilayah, tapi setidaknya mereka bisa bermain dengan media yang mereka miliki. Katakanlah mungkin hanya dengan HP saja, mungkin hanya dengan peralatan sederhana. Saya kira kan itu bisa diformat dengan mengirimkan video yang kemudian diolah oleh MPI, diantar sampai ke wilayah. Saya kira ini satu kerja-kerja yang harus kita lakukan ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami hormati, tadi kita sudah mendengarkan banyak paparan dari Ustadz Irwan Saputra, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, seputar hadirnya studio digital milik Muhammadiyah Sumatera Utara dan pengembangan dakwah digital. Kami ingin melanjutkan pertanyaan itu karena beberapa hal masih belum terjawab, seperti misalnya begini, Ustadz, di daerah kita punya 25 pimpinan daerah Muhammadiyah di Sumatera Utara. Itu kan 27. Itu merupakan satu potensi jamaah, potensi perserikatan yang begitu besar. Tapi bagaimana teman-teman dari pimpinan daerah itu mampu dan mau melibatkan anak-anak muda, resources anak muda, sumber daya anak muda yang sungguhnya cukup banyak di daerah, agar mereka bisa terlibat, bisa membantu pimpinan daerah untuk membangun jejaring-jejaring digital di daerah. Ya, kita berharap memang di tingkat pimpinan daerah bisa mengumpulkan ya potensi anak-anak muda yang saya kira dimanapun, bahkan sampai pelosok sekarang tidak ada anak-anak kita yang tidak punya HP sekarang. Bahkan HP tidak lagi menjadi sebuah barang yang mewah gitu kan. Dari sini sebetulnya sebuah peluang besar ya, bahwa anak-anak kita yang ber-HP ria itu tinggal kita mengarahkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan HP-nya tidak hanya sekedar untuk kepentingan WA, kepentingan Instagramnya, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Tentu ini perlu dorongan serius ya, dan saya kira tidak hanya sekedar dorongan, mungkin bisa dikatakan ajakan dari pimpinan-pimpinan melalui program-program yang dilahirkan, program-program yang disusun sedemikian rupa untuk menyusun langkah-langkah bagaimana kita mengumpulkan potensi-potensi yang ada itu
untuk menjadikan anak-anak muda kita itu bisa ikut aktif, yang berpartisipasi aktif dalam gerakan dakwah lewat media digital ini. Ustaz, barangkali bisa nggak digambarkan seperti apa program-program yang bisa kita lakukan melalui studio dakwah digitalnya Muhammadiyah Nusantara ini yang besok akan bisa diproduksi atau dihasilkan untuk pengembangan dakwah selanjutnya? Iya. Kita berharap melalui studio ini nanti kita bisa menjadi pusat ya, menjadi pusat untuk mengiklankan, untuk mensiarkan berbagai kegiatan-kegiatan persyarikatan yang kita berharap kegiatan apapun itu harus bisa ditayangkan, kalaupun tidak secara online bisa secara ulangan, tetapi ada rekaman di sana. Apakah kita nanti mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya online di studio, atau pengajian-pengajian yang menghadirkan orang banyak tapi yang kita rekam, atau yang sifatnya online dan sebagainya tadi itu. Nah, bisa juga dengan memilih beberapa masjid-masjid terbaik di Muhammadiyah yang saya kira beberapa isi-isi khutbahnya pantas ya untuk kita sosialisasikan dengan rekaman-rekaman yang ada tadi, sembari memperkenalkan tentang gerakan Muhammadiyah di tempat itu. Saya kira MPI juga perlu ya membuat sebuah penjadwalan. Nah, tentu ini kita mulai dari tingkat pimpinan wilayah. Kami berharapnya nanti setiap kegiatan-kegiatan wilayah, misalnya ada pengajian pimpinan, pengajian atau rapat-rapat koordinasi, itu bisa kita siarkan secara online, baik sifatnya itu langsung maupun ulangan, kan gitu. Saya kira itu. Ada satu ide yang menarik, Ustadz, tentang manasik haji. Manasik haji selama ini dilakukan oleh KBIH Muhammadiyah. Alhamdulillah kita baru memiliki satu KBIH atau dua KBIH barangkali, apakah di Kota Medan atau di Pematang Siantar. Ada nggak kira-kira semacam gagasan atau ide kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah lewat majelis tabligh atau lewat majelis tarjih itu membuat sebuah modul paket manasik haji digital, Ustaz? Iya, benar. Sebenarnya kan ini sudah pernah juga kita bincangkan ini ya. Bagaimana manasik itu juga tidak harus menghadirkan orangnya langsung ke daerah, tapi kita bisa hadirkan lewat online, lewat YouTube, lewat sebagainya, yang bahkan tidak hanya ini nanti dimanfaatkan oleh orang-orang warga Muhammadiyah, tapi juga bagaimana kita bisa membagikan ilmu kita manasik haji yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira ini menjadi program yang harus kita rencanakan juga ya secara matang. Bahkan kami berpikir tidak hanya pada manasik haji, tapi juga pada bagaimana sholat yang benar ya, menyikapi hadis Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, atau praktik dari putusan-putusan tarjih Muhammadiyah dalam ibadah-ibadah praktis, mulai dari wudu, tayamum ya. Nah, kita sudah punya beberapa rekaman itu yang bisa kita kombinasi lagi ya, atau kita perbaiki lagi, atau dalam praktek-praktek secara langsung ya, dalam sebuah kegiatan-kegiatan di persyarikatan baik tingkat daerah, cabang maupun sampai pada tingkat ranting. Saya kira ini perlu menjadi program yang kita prioritaskan ke depan. Artinya Majelis Pustaka Informasi Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara harus bekerja lebih ekstra ini, Ustadz, untuk menyusun diharapkan materi-materi sangat diharapkan. Kita berharap begitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, menarik perbincangan kami dengan Ustadz Irwan Sahputra tentang bagaimana dakwah digital itu harus dikembangkan. Tadi beberapa hal disampaikan, bagaimana manasik haji digital itu harus segera dikemas agar jemaah-jemaah haji Muhammadiyah di berbagai daerah yang akan melakukan ibadah haji itu mendapat bekal. Karena di daerah tidak ada manasik yang dilakukan oleh Muhammadiyah, maka menjadi tanggung jawab Muhammadiyah Sumatera Utara lah untuk menyiarkan seperti apa proses haji yang sunnah itu. Kemudian Ustaz Irwansyah juga menjelaskan bagaimana pelibatan anak-anak muda di daerah agar mereka mau aktif atau mau dilibatkan dalam proses-proses dakwah digital di daerah, agar teknologi informasi yang ada itu dapat dimanfaatkan secara baik untuk kemajuan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali demikian dulu dialog kami untuk sesi pertama dari kehadiran studio dakwah digital Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Banyak hal kami harapkan sumbangan pemikiran, ide dan gagasan dari rekan sahabat dakwah Muhammadiyah di semua daerah di Sumatera Utara. Terima kasih banyak atas perhatian diberikan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.